Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang materi payroll ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di dalam payroll dan ini mungkin lebih yang menggunakan sistemnya masih manual, tidak menggunakan software HR seperti gajian, talenta ataupun dari Grid Day. Nah, di sini kita biasanya menggunakan Excel ataupun Google Sheet. Mungkin sekarang lebih online ya, kita menggunakan Google Spreadsheet sehingga data yang diupdate itu bisa langsung otomatis. Nah, di sini mungkin sebagian junior HR itu belum sampai ke sistem payroll ini karena di sini akan terlihat gaji karyawan sehingga untuk junior biasanya tidak sampai ke proses payroll. Nah, di sini mungkin saya sebagai finance biasanya bisa akses ke sini ya karena nanti kan saya akan transfer gaji dan saya biasanya mengurus pajak dan pajak itu juga perlu nilai-nilai dari gaji ini akan nanti untuk menghitung PPh 21-nya. Oke, di dalam untuk menghitung payroll itu data apa aja sih yang dibutuhkan? Oke, pertama-tama di sini mungkin nomor ya. Nomor ini ya jumlah karyawan dalam bulan periode tersebut. Di sini ada ID numbernya, mungkin NIK yang akan membedakan berapa sih NIK yang barunya nanti ditambahkan lagi. Di sini ada nama, di sini ada departemen. Nah, mungkin di sini departemen keperluannya nanti di sini untuk akunting ya, untuk pemisah jika ada yang karyawan itu yang benar-benar berhubungan dengan produk, kita biasanya di akunting itu akan mencatat sebagai COGS. Jadi yang berhubungan dengan produk kita masukkan ke COGS, tapi yang selain itu akan kita masukkan sebagai beban beban operasional gaji ya. Sehingga ini yang akan membedakan dibutuhkannya departemen ini untuk jurnal gajinya itu memisahkan antara yang berhubungan langsung dengan produk dan yang tidak. Selanjutnya posisi ya, di sini posisi untuk mengetahui ya, posisi apa sih dia di perusahaan. Selanjutnya ini untuk statusnya laki atau perempuan juga untuk membedakan. Di sini ada statusnya menikah atau single. Nah, ini juga nanti datanya untuk pajak ya PPh 21. Selanjutnya juga di sini jumlah anak ya. Jumlah anak ini juga bisa untuk pajak ataupun nanti untuk daftar BPJS Kesehatan. Selanjutnya di sini lokasi. Ya, lokasi dibutuhkan mungkin kalau perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang di beberapa kota sehingga lokasi ini dibutuhkan agar nanti mempermudah karyawan tersebut ada di lokasi mana jadi akan mudah mencarinya. Selanjutnya teks status. Nah, teks status ini biasanya ada gross up, net ataupun gross. Gross up di sini mungkin saya pernah menjelaskan di video sebelumnya. Gross up itu pajaknya ditanggung perusahaan dan pajak yang ditanggung perusahaan itu boleh dibebankan oleh perusahaan. Kalau net itu pajaknya ditanggung perusahaan, namun saat nanti pelaporan PPh 29 itu pajak terkait netnya itu tidak boleh dibebankan. Sehingga nanti labanya akan menjadi lebih besar. Selanjutnya untuk gross, gross ini pajak PPh 21-nya itu ditanggung oleh karyawan tersebut. Jadi perusahaan tidak menanggung pajak PPh 21-nya. Selanjutnya untuk NPWP, nah, NPWP di sini dibutuhkan ketika nanti staf pajak akan mengisi data di ISPT, nah, dia akan membutuhkan nomor NPWP karyawan tersebut. Dan di sini mungkin ada yang 00, nah ini berarti karyawan tersebut tidak memiliki NPWP. Nah, kalau tidak memiliki NPWP, pajaknya akan lebih besar 20% dari tarif normal. Nah, sehingga di sini jika staf HR ini tidak mengisi data di sini NPWP, mungkin nanti staf pajaknya akan mengisi dengan blank-blank atau 00 ya. Sehingga nanti pajak karyawan tersebut akan jadi lebih besar dari yang normalnya, 20%. Selanjutnya di sini ada bank account. Ya, bank account ini biasa ada bank name, bank number, sama branch. Nah, kenapa di sini biasanya itu cuma bank name sama bank account. Nah, cuma kalau kita menggunakan internet banking, terkadang itu mereka membutuhkan branch. Kalau dia beda rekening ya, misalkan kita menggunakan internet banking BCA. Nah, sementara karyawan tersebut menggunakan rekening BNI. Nah, di sini dibutuhkan brandnya dari mana? Karena takutnya nanti kalau kita mengisi dengan asal, nanti uang yang ditransfer dari finance itu tidak masuk ke rekening karyawan tersebut. Sehingga dibutuhkan dia brandnya dari mana. Oke, selanjutnya untuk start date-nya. Nah, ini di sini pertama kali join-nya dan ini last day-nya. Kenapa dibutuhkan datanya di sini? Karena mungkin dari yang HR isi
datanya akan diproses kembali oleh tim finance ya. Karena takutnya terjadi kesalahan. Karena jadi biar ada double cross check dari yang HR isi nanti akan dikoreksi kembali oleh finance. Takutnya ada kesalahan, jika tidak ada kesalahan mungkin proses penggajiannya akan diproses. Ini last day-nya, contohnya yang satunya last day-nya tanggal 25. Ini nanti akan berpengaruh dari segi gajinya. Dan di sini teks status ya. Teks statusnya dia menikah, belum menikah, TK0, K1, K2, ini akan mempengaruhi dari segi pajaknya. Semakin besar dia mungkin K3 itu pajaknya akan menjadi lebih kecil. Ini nanti akan berpengaruh ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya di sini dari basic salary. Nah, di sini selanjutnya salary-nya sebenarnya di sini ini basicnya ya. Kalau dia tidak ada proret, jadi mungkin langsung ambil aja ya seperti ini nih. Basic salary-nya 10 juta, salary-nya tetap 10 juta karena dia nggak ada proret. Nah, sehingga di sini yang salary ini ada proret, nah, akan muncul angkanya di sini. Kenapa dibuat dipisah seperti ini? Karena nantinya akan banyak mempengaruhi ya, sehingga saya buat dua kolom. Namun nantinya basic salary ini cuma pencatatan gajinya aja berapa ya, gaji pokoknya dia berapa. Sehingga yang di kolom ini yang nanti yang terrealisasi saat dia gajian. Contohnya seperti ini. Dia resign tanggal 25. Nah, di sini kita memakai cut off time sampai akhir bulan. Dan di sini menggunakan hari kalender. Sehingga cara perhitungannya 25 per 31 dikali gajinya 15 juta. Nah, hasilnya 12.096. Nah, contoh selanjutnya di sini kan dia start date-nya 10 Maret, ini TK0, dan di sini basic salary-nya di kontrak kerja sama dia 12 juta. Sehingga pro rate-nya itu berapa? Caranya sama. Dari 10 ke tanggal 31 itu ada 22 hari kerja. Jadi tinggal kalikan aja. Gaji pokok basic salary-nya dikali 22 dibagi total tanggal hari di bulan tersebut sampai dia cut off time. Jadi cut off time tanggal 31, jadi 1 sampai 31 ya 31. Jadi tinggal basic salary dikali 22 dibagi 31. Hasilnya 8.516.129. Nah, jadi seperti ini cara menghitung pro rate. Mungkin video sebelumnya sudah ada menjelaskan tentang pro rate. Nah, selanjutnya yang di bawahnya juga sama ya, tinggal dikalikan aja dia berapa hari. Kalau menggunakan software HR mungkin udah langsung otomatis, karena di sini kita coba pakai manual menggunakan Excel ataupun Google Spreadsheet. Jadi juga sebelum menggunakan software, HR itu harus tahu bagaimana sih manualnya. Nah, ini manualnya seperti ini, sehingga nanti saat udah menggunakan software, mereka tuh udah tahu rule-nya itu dari mana sih, cara perhitungan ini dapatnya dari mana, dia sudah tahu. Selanjutnya dari segi overtime. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang overtime ya. Overtime itu kemarin saya udah infokan kalau per jamnya itu tinggal dibagi 173. Contohnya ini. Ini basic salary-nya ini. Ini 57. Dia ini lemburnya 2 jam ya. Saya coba contoh lemburnya 2 jam. Jadi itu 1 jam pertama dihitungnya 1,5. 1 jam berikutnya 2. Jadi kayak gini. Nah, ini untuk hari biasa ya. Saya anggapnya hari biasa. Nah, jadi segini 202. Jadi untuk lembur di hari biasa itu 1 jam pertama dihitungnya 1,5, 1 jam berikutnya dihitungnya 2 untuk yang weekday. Untuk weekendnya itu 1 sampai 7 jam pertama dihitungnya 2, selanjutnya dihitung 3, dan selanjutnya dihitung 4. Jadi ini berdasarkan perhitungan yang undang-undang atur ya. Mungkin dari tempat lain bisa aja overtime-nya nggak seperti ini. Mungkin bisa lebih kecil ataupun lebih besar, itu tergantung perusahaannya. Cuma harusnya minimal itu yang seperti ini. 1 jam pertama itu 1,5, 1 jam berikutnya itu 2. Dan dari gaji pokok dibagi dengan 173. Nah, kenapa di sini ada basic salary? Nah, ini juga untuk memudahkan ya. Karena kalau di sini dia pro rate, nanti hasilnya nggak akan sama ya sesuai basic, karena patokan kita itu dari basic. Dan di sini juga nanti pengaruhnya untuk perhitungan tarif BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS TK. Nah, itu makanya saya bikin buat pemisah basic salary-nya di ada kolom tersendiri. Oke, selanjutnya untuk kolom komisi.
Nah, di sini komisi mungkin setiap perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang dari target penjualan atau ada dari yang performanya bagus di bulan ini tuh mendapatkan bonus atau komisi. Itu semuanya berbeda-beda ya setiap perusahaan. Nanti tinggal dipelajarin di perusahaan tersebut bagaimana sistem komisi atau bonusnya. Selanjutnya sini tax allowance ya. Tax allowance ini nanti angkanya dari orang pajak ya, staf pajak. Dia tinggal input dari yang mereka hitung. Jadi tax allowance ini akan sama nilainya dengan pajak yang harusnya dibayarkan. Jadi pajak atas ini ya 345 500. Jadi ya pajaknya dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya di bawahnya 0 karena di sini posisinya dia gross. Pajaknya ditanggung oleh karyawan itu tersendiri. Jadi perusahaan nggak nanggung. Dan di sini ada allowance. Ya, allowance-nya mungkin bisa beda-beda ya, tergantung apa yang dikasih oleh perusahaan tersebut kepada karyawannya. Selanjutnya di sini ada kolom THR. Mungkin THR-nya akan nanti yang pas mau lebaran ya, itu bakal muncul ya angka THR. Dan pajak atas THR pun mungkin ini sudah saya buatkan video sebelumnya bisa dilihat. Ini bisa dipelajari juga terkait pajak atas THR. THR sendiri mungkin bisa langsung dikasihkan full di bulan itu ataupun bisa dibikin proret bisa 4 kali atau 3 kali. Ini karena mungkin karena ya pandemi ini sebagian besar itu ada yang membuat THR-nya itu diproret per bulan. Jadi dari yang harusnya gajinya full dapat THR itu dibikin 25%, 25%, 25% sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya di sini JKK, JKM, JHT, JP. Nah, ini BPJS TK yang dibayarkan oleh perusahaan. Ini perusahaan menanggung ya. Di sini coba kita lihat JKK-nya mungkin pernah saya bahas juga. JKK itu yang resikonya rendah, mungkin yang kerjanya di kantor, itu tarifnya 0,24%. Sehingga basic salary-nya berapa dikali 0,24%. Di sini basic salary-nya 10 juta, sehingga total JKK-nya 24.000. JKK jaminan kecelakaan kerja ya. Nah, kalau kita ngambilnya di sini nih yang pakai proret, kalau kita nggak bisa ini nanti akan berubah nih. Di sini berubah di situ. Nah, ini yang bawahnya saya buat 0 karena biasanya kalau karyawan tersebut mau resign atau udah jelas resign nanti akan dihapuskan dari BPJS tenaga kerja. Cara menghapusnya mungkin bisa nanti saya share videonya dan itu sangat mudah sih. Cuma kita masuk ke BPJS tenaga kerja websitenya nanti tinggal delete aja datanya, nonaktifkan. Oke, jadi semuanya kita delete ini. Nah, untuk JKM-nya, JKM-nya itu tarifnya 0,3%. Semua sektor yang resiko kecil ataupun yang beresiko tinggi itu tetap tarifnya sama, 0,3% dari basic salary. Ini semuanya ya sama. Selanjutnya untuk JHT ya. JHT jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu tarifnya 5,7% dari gaji basic salary ya. Jadi 3,7%-nya itu ditanggung oleh perusahaan dan 2%-nya itu ditanggung oleh karyawan. Ini yang kemarin banyak lagi ribut ya, karena JHT ini tidak bisa diambil kecuali umurnya sudah pensiun ya 56 tahun. Nah, di sini ya tarifnya harus kalian tahu tarifnya 5,7%. 3,7% dari perusahaan dan 2%-nya dari karyawan. Nah, di sini ada lagi ya JP. Mungkin ini yang jarang dibahas karena mungkin dari yang keempat ini yang barunya di sini di JP. Baru beberapa tahun lah mungkin. Nah, ini mungkin jarang yang dibahas. JP ini jaminan pensiun. Tarifnya itu 3%. Yang ditanggung perusahaan itu 2%, yang ditanggung karyawan itu 1%. Dan dia ada maksimal tarifnya di 7 juta. Jadi kalau gaji di atas 7 juta, ya dihitungnya cuma 7 juta untuk perkaliannya. Dan di sini untuk JKK JKM yang tadi ya 0,24 dan 3% itu full ditanggung oleh perusahaan. Jadi karyawan tidak menanggung atas JKK dan JKM. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan. Nah, di sini BPJS Kesehatan ini jika karyawan itu sakit, nah dia bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat. Dan di sini di cover untuk yang sudah menikah itu ada untuk anak dan istrinya. Anaknya maksimal 3, untuk suami atau istri yang tidak mendaftarkan mungkin bisa didaftarkan langsung dari ini. Jadi satu karyawan itu didaftarkan satu iuran namun bisa mengcover untuk suami atau istri dan 3 anak. Selanjutnya untuk other ya.
other ya. Ini mungkin nanti jika ada othernya, oh ya sorry, tadi terkait BPJS Kesehatan ini ada nilai maksimalnya. Tarifnya maksimal 12 juta ya. Jadi gaji di atas 12 juta ya dihitungnya berdasarkan 12 juta maksimal tersebut. Dan untuk othernya ya mungkin dari perusahaan nanti ada pemotongan gaji lah atau keterlambatan ya mungkin sorry ini mungkin ada bonus dan yang lain-lainnya mungkin bisa ditambahkan di other karena di sini kolom penambah ya. Jadi apapun penambahnya ya mungkin ditaruhnya di other. Nah, selanjutnya dari segi pengurangannya. Nah, ini pengurangannya mungkin bisa dari unpaid leave. Unpaid leave mungkin dari yang karyawan itu alpha ya tidak masuk tanpa keterangan. Nah, mungkin nanti ada pemotongan gaji. Pemotongan gajinya karena kita menggunakan kalender, ya kita pakainya 1/31 dikali dengan gaji gaji basic salary ya, gaji pokoknya. Sehingga hasilnya ini ya. Saya ambil contoh di nomor satunya itu ada unpaid leave 1 hari. Jadi 1/31 dikali dengan gaji pokok. Nah, selanjutnya di sini ada posisi PPh 21. Di sini nanti angkanya dari staf pajak yang akan menghitung atau mungkin dari HR pun bisa menghitung. Cuma nanti dibuat formulanya. Mungkin kalau yang menggunakan software HR itu udah langsung otomatis muncul. Namun saya mungkin sekarang kurang percaya dari software tersebut angkanya sudah benar atau belum. Sehingga saya lebih enak menggunakan perhitungan saya sendiri menggunakan Excel atau Google Spreadsheet. Nah, di sini JKK. Jadi ya di sini kan kita masukkan sebagai penambah ya. Di sini ada pengurangnya lagi karena dari JKK, JKM, JHT dan jaminan pensiun yang dibayarkan perusahaan itu bukan sebagai penambah otomatis langsung karyawan yang terima uangnya, tapi cuma sebagai penambah namun nanti akan dikeluarkan kembali untuk pembayaran ke BPJS tenaga kerja ataupun BPJS kesehatan. Nah, di sini ya. Ini tinggal caranya ya tinggal ambil aja angkanya yang dari yang di sebelah kirinya penambah jadi sebagai pengurang. Cuma perbedaannya di sini BPJS TK karyawan. Karena ada sebagian BPJS TK-nya itu yang dibayarkan juga oleh karyawan. Yang tadi saya infokan, JHT 2% itu ditanggung oleh karyawan dan jaminan pensiunnya 1%-nya ditanggung oleh karyawan, maksimal 7 juta dari gajinya. Nah, selanjutnya juga dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada 1% yang ditanggung oleh karyawan. Jadi 5% tarifnya, 4% dari perusahaan, 1% dari karyawan. Sehingga dia akan jadi sebagai pengurang. Dan di sini adarnya ya mungkin dari yang lain-lain mungkin bisa ditambahkan sebagai pengurangnya. Misalkan yang telat dan yang lain-lain mungkin bisa ditambahkan di sini. Sehingga hasilnya di sini take home pay-nya. Take home pay ini ya semua yang dari kolom penambah dikurangi dari kolom yang pengurang. Dan di sini nanti yang akan ditransfer dari finance ke semua staff. Oke, mungkin itu dulu sebagiannya kurang lebih seperti ini ya. Dari nomor departemen buat accounting yang mempermudah. Ini statusnya merit atau tidak, ini nanti untuk ke pajak. Dan di sini prorate, dan ini nanti mungkin dari finance juga akan ngecek yang diisikan oleh HR udah benar atau belum ya. Karena human error itu mungkin masih ada ya karena kita masih manual sehingga perlu di cross check. Sebenarnya walaupun menggunakan software HR itu masih bisa aja salah karena dari yang inputan tetap di input ya. Karena HR-nya inputnya jika dia salah ya akan salah juga. Itu sih. Malah sebagian besar yang sudah menggunakan software HR pun kadang masih menggunakan manualnya juga ya. Karena ya itu tidak memanfaatkan software yang sudah ada dan mungkin kurang percaya juga dari software tersebut sehingga software tersebut digunakan hanya sebatas absensi dan yang lain-lain. Nah, di sini oke. Mungkin itu aja. Mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin perlu diulas satu persatu dari kolom-kolom ini, mungkin bisa diinfokan di kolom komentar. Akan saya buatkan videonya. Terima kasih.